kami mau meninggikan Engkau sebelum kami terima firman. Sungguh hadirat-Mu itu yang kami perlukan. Oh, haleluya. Terima kasih. Begitu dahsyatnya Engkau dalam bekerja dalam setiap hati kami. Amin. Oh, haleluya.
Kami mau terus bersekutu dengan Engkau, kami mau terus menghampiri Engkau. Semoga kehidupan kami semakin hari semakin berubah sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan. Engkau Tuhan, Engkau berkati setiap yang berikan dalam pelayanan sore hari ini. Juga Tuhan, urapi kami semua apa yang kami berikan kepada Tuhan. Kami yang percaya Tuhan menerima dengan segala kekurangan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mendengar firman, kami mau duduk diam, kami mau siap untuk mendengar firman. Kami serahkan hamba-Mu, Tuhan. Engkau yang berbicara, kami hanya terus menurut akan perkataan-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap mendengar firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat sore kaum muda. Satu kesempatan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan saya. Kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul untuk menghampiri Tuhan. Itu semua karena kebaikan dan anugerah Tuhan. Pada saat sore hari ini langsung saja kita mau belajar bersama-sama. Renungan pada malam hari ini saya beri tema tentang menghampiri Allah. Sekali lagi tema malam hari ini tentang menghampiri Allah. Kita membuka dalam Pengkhotbah 4. Pengkhotbah 4 ayat yang ke-17. Saya bacakan untuk saudara semua. Takutlah akan Allah. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara, kalau saudara lihat dalam ayat mas ini, saudara bisa mengerti atau bisa memberikan satu perkataan yang sederhana bahwa dikatakan memberi persembahan itu bukan hal yang tidak baik atau tidak penting, tetapi alangkah baiknya yang menjadi prioritas utama kita itu belajar untuk mendengar suara Tuhan. Jadi jangan terbalik saudara. Kita yang utama memberikan persembahan, tapi mendengar suara Tuhan itu diabaikan. Itu jangan sampai saudara. Jadi di sini jelas dikatakan bahwa memberi persembahan itu boleh, bukannya tidak baik. Itu baik karena semua untuk pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Tetapi alangkah baiknya yang menjadi prioritas utama itu ketika kita mau mendengar suara Tuhan, mendengar untuk belajar lebih lagi akan peka terhadap suara Tuhan. Kita mau maju saudara, arti menghampiri saudara. Kalau saudara lihat di slide itu katakan bahwa ada dua. Itu yang pertama dalam kamus besar bahasa Indonesia dikatakan menghampiri ini mendekati, datang mendekat. Kemudian saya cari lagi di dalam terjemahan versi mudah dibaca itu menghampiri itu menyembah. Kalau digabungkan saudara itu menghampiri Allah itu bisa mendekati Allah, bisa menyembah pada Allah. Itu definisi atau arti menghampiri Allah. Saudara, kita tahu ketika kita menghampiri Allah merupakan salah satu cara kita untuk membangun hubungan atau relasi dengan Tuhan. Untuk apa saudara membangun hubungan atau relasi dengan Tuhan? Kalau saudara memiliki rekan atau relasi menjalin hubungan dengan sesama, pasti tujuannya saudara apa? Ingin berdialog, ingin berkomunikasi. Ini tujuan kita. Ketika saudara menghampiri Allah, itu cara kita untuk membangun hubungan dengan Tuhan, mendekat kepada Tuhan. Menjalin hubungan dengan Tuhan ini bisa terjalin kalau ada kemauan atau niat dari hati kita, timbul dari hati kita. Kita membaca di dalam Yakobus 4 ayat yang ke-8 dikatakan bahwa mendekatlah pada Tuhan dan Ia akan mendekat padamu. Kalau saudara lihat dalam terjemahan lama itu dikatakan hampiri Allah, maka Allah akan
memaksa saudara untuk menghampiri, untuk menyembah. Karena apa saudara? Karena Allah itu menghargai kehendak bebas yang saudara miliki. Jadi tidak ada paksaan. Saudara menghampiri boleh, tidak menghampiri juga boleh. Karena Tuhan itu menghargai kehendak bebas yang saudara miliki. Tuhan tidak pernah memaksa saudara untuk menyembah Tuhan. Kalau saudara tahu, saat ini kita dibatasi oleh karena pandemi corona ini saudara, COVID ini. Tapi jangan membuat kita itu tidak lagi untuk mendekat kepada Tuhan saudara. Meskipun seminggu kita 2 kali, Sabtu dan Minggu, cuma terbatas orang, tapi di rumah kita juga bisa menghampiri Allah. Jadi menghampiri Allah itu tidak dibatasi oleh tempat saudara. Saudara bisa datang menghampiri waktu saudara di rumah, itu lebih banyak kesempatan untuk menghampiri Allah. Dimanapun, kapanpun saudara bisa menghampiri Allah. Mungkin dengan cara kita memuji Tuhan, bisa saudara. Jadi jangan sampai yang lebih fatal ketika kita menghampiri Allah cuma jadi rutinitas, kebiasaan. Itu hal yang gak benar di hadapan Tuhan. Saudara tahu, tidak rugi saudara kita menjalin hubungan dengan Tuhan. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang sebagai rekan yang dapat diandalkan. Saudara lihat di dalam Yohanes 15 ayat 5b katakan, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dengan kata lain, tidak ada partner, tidak ada rekan atau mitra yang dapat diandalkan selain Tuhan Yesus. Rekan manusia, kita sesama manusia bisa mengecewakan, tetapi Tuhan tidak pernah mengecewakan. Jadi jangan pernah kita bosan menghampiri Allah, karena Allah itu Allah yang dapat diandalkan. Dan sekali lagi, kalau kita datang menghampiri Allah, kita tidak boleh main-main. Jangan sampai cuma sebagai rutinitas, cuma kalau ada perlu kita datang menghampiri Allah. Kita kembali pada ayatnya saudara, Pengkhotbah 4 ayat 17a. Dikatakan, jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Kalau saudara lihat di dalam versi mudah dibaca itu, hati-hati bila engkau pergi menyembah Allah. Hati-hati ini berarti satu nasihat, satu himbauan. Ketika kita datang menghampiri Allah, berarti harus ada apa saudara? Persiapan. Harus ada yang dipersiapkan dengan benar atau matang. Jadi tidak boleh main-main saudara ketika saudara menghampiri Allah, ketika saudara menyembah kepada Tuhan. Kemudian kita akan maju saudara, apa yang perlu kita persiapkan ketika kita menghampiri Allah? Yang pertama, hati kita saudara. Hati yang seperti apa? Saya katakan, kalau saudara lihat dalam slide itu, hati yang tulus. Tulus ini jujur, tidak pura-pura. Berarti keluar dari dalam hati, sungguh-sungguh ketika saudara menghampiri Allah. Jadi arti dari hati yang tulus ini, hati yang sungguh-sungguh untuk bertemu dengan Tuhan, rindu untuk mencari wajahnya. Mazmur 105 ayat yang keempat dikatakan, carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Ini hati yang tulus, yang rindu ingin bertemu dengan Tuhan. Ingat saudara, Tuhan tidak pernah memandang latar belakang saudara. Allah tidak pernah memandang para saudara. Tapi apa yang dilihat Tuhan? Hati. Jadi kenapa kok hati kita harus dipersiapkan ketika kita datang menghampiri Allah? 1 Samuel 16 ayat 7b katakan, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia lihat apa yang di depan mata, secara fisik, secara lahiriah. Tetapi Tuhan melihat hati kita. Tapi sering kita sebagai anak Tuhan, yang kita prioritaskan apa saudara? Dandanan kita. Cara berdandan secara lahiriah ini berlebihan, yang sering kita lupain saudara ketika kita menghampiri Allah. Tapi apakah hati kita itu sudah dipersiapkan dengan matang?
benar saudara, kita pergi gereja harus bersiap berdandan dengan cantik, tapi jangan sampai kita berlebihan. Di sini Tuhan melihat hati saudara. 1 Petrus 3 ayat 3 sampai 4 dikatakan bahwa perhiasanmu jangan secara lahiriah, tetapi manusia batinnya yang tersembunyi. Jadi apa yang harus diprioritaskan yang pertama saudara? Manusia batinnya, hati kita. Ketika saudara menghampiri Allah, kita melihat contoh saudara ini orang-orang yang tidak memiliki hati yang tulus. Kita lihat dalam Matius 15, ini orang Farisi dan ahli Taurat saudara. Matius 15 ayat 8 sampai 9a dikatakan bangsa ini memuliakan Allah dengan bibirnya, padahal hatinya itu jauh daripadaku. Percuma dia itu beribadah kepadaku. Jangan sampai ini dicontoh kita sebagai umat-umat Kristen. Dia datang menyembah kepada Tuhan, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Hatinya tidak rindu kepada Tuhan. Hatinya tidak ingin bertemu dengan Tuhan. Ini orang Farisi dan ahli Taurat. Kalau saudara dalam Keluaran 34 ayat 14 dikatakan Allah itu cemburu. Allah itu tidak mau diduakan saudara. Jadi ketika kita datang menghampiri Allah, hati kita itu harus fokus hanya Tuhan yang dicari, tidak ada yang lain. Itu kerinduan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi Tuhan itu melihat hati kita. Jadi mari, mungkin kemarin kali kita sudah melupakan ini saudara, ketika datang menghampiri Allah, kita tidak mempersiapkan hati. Ketika saya datang ke gereja itu dengan waktu yang mepet saudara, tidak menyembah, aduh rasanya itu gak enak saudara. Tapi kalau ada jeda, ada waktu mungkin seperempat jam atau 10 menit kita menyembah kepada Tuhan, itu kita merasa connect dengan Tuhan. Ada berkat yang tersendiri yang menjadi bagian dalam hidup kita, yang kita rasakan. Jadi jangan sampai kita jadi rutinitas ketika kita menghampiri Allah. Periksa hati kita, apakah hati kita benar-benar sungguh rindu bertemu dengan Tuhan. Yang kedua saudara, yang harus kita persiapkan adalah pikiran. Pikiran itu harus sejalan dengan hati saudara, harus sinkron. Karena apa yang ada dalam hati itu yang kita pikirkan saudara. Jadi segala sesuatu itu diawali dari hati kita. Kalau hati kita benar, hati kita penuh persiapan ketika menghampiri Allah, pasti pikiran kita juga benar di hadapan Tuhan. Tapi pikiran itu juga harus dikuasai. Kenapa saudara? Karena kita sadar ketika pikiran kita tidak dikuasai, iblis selalu membuat celah untuk mempengaruhi pikiran kita. Jadi kenapa pikiran itu harus kita kuasai? Kita bukan dikuasai oleh pikiran, tapi kita yang menguasai, kita yang mengendalikan pikiran kita. Ingat contoh dalam 2 Korintus 11 ayat 3 tentang Hawa saudara. Kenapa dia kok menuruti apa yang dikatakan iblis? Karena dia tidak bisa menguasai pikirannya, sehingga dia terhanyut dengan perkataan manis iblis saudara. Begitu juga dengan kita, kalau kita tidak bisa menguasai pikiran kita, kita akan terhanyut. Kita akan terus menuruti segala pikiran kita. Jadi mari kita mau kendalikan pikiran kita, kita mau kuasai pikiran kita. Ingat, pikiran itu merupakan zona atau alat iblis untuk menjatuhkan kita. Karena hati kita ini milik Tuhan, ada Roh Kudus. Jadi iblis tidak bisa mengganggu hati kita. Tetapi kalau pikiran kita sering kita diperdaya oleh iblis. Supaya pikiran kita tidak mudah dipengaruhi iblis, satu jalannya saudara, kita mau isi pikiran kita dengan pikiran Kristus. Filipi 2 ayat 5 katakan, hendaklah dalam hidupmu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus. Jadi jangan sampai pikiran kita ini keluar dari firman. Yang diisi harus perkara-perkara yang rohani, yang benar, yang kudus di hadapan Tuhan. Jadi kalau pikiran kita mulai melanggar firman Tuhan, berarti kita sudah tidak sejalan dengan pikiran Tuhan. Pikiran Kristus itu apa saudara yang harus kita isi dalam pikiran kita? Itu sesuatu atau hal yang sifatnya rohani, bukan duniawi. Ketika kita mulai berpikir secara duniawi, berarti pikiran kita bukan lagi pikiran Kristus, tapi pikiran duniawi, pikiran yang dari setan,
yang memperdaya pikiran kita. Kalau ketiga ya 2 katakan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Di sini jelas dikatakan bahwa pikiran Kristus ini mengarah pada yang rohani, pada yang ada di surga, di atas. Perkara yang tentang kekudusan, tentang kebenaran, itu yang rohani, saudara. Saudara lihat, ketika Tuhan Yesus dicari banyak orang berbondong-bondong melihat Tuhan Yesus dalam Yohanes 6 ayat 25-26, ketika orang banyak menghampiri Yesus, Tuhan Yesus tahu apa yang dipikirkan. Apa saudara? Aku mau kenyang. Kenyang apa? Perkara-perkara jasmani, yang lahiriah. Saat itu Tuhan Yesus apa telah di situ, saudara? Menyingkir. Begitu juga dengan kehidupan kita. Ketika kita menghampiri Allah, tujuan kita cuma perkara yang duniawi, yang jasmani, Tuhan tidak berkenan pada saudara. Jadi mari pada saat sore hari ini kita belajar. Setiap kali kita datang kepada Tuhan, pikiran kita hanya pikiran yang rohani, yang membuat kita itu bertumbuh, semakin bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Sebenarnya berkat itu tidak usah dicari, saudara. Saudara lihat kalau saudara tidak ada di slide, saudara lihat dalam Matius 6 ayat 3 itu, carilah dahulu kerajaan Allah. Tidak sempat saya tulis, saudara. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan baru. Cari dulu yang benar, yang kudus. Tuhan berkuasa atas hidup kita. Firman itu menguasai hidup kita. Baru berkat itu kita terima, saudara. Jadi cari dulu yang rohani, yang jasmani akan mengikuti, saudara. Jangan sampai kita kebalik, yang cari dulu yang jasmani aja, saudara. Tapi yang rohani nol. Kita akan rugi sendiri. Oleh sebab itu ketika kita memiliki persiapan yang benar, itu akan membawa saudara untuk memiliki tujuan yang benar pada Tuhan. Jadi motivasi kita akan benar ketika saudara datang kepada Tuhan. Kita datang pada tujuan atau motivasi yang benar saat menghampiri atau menyembah Tuhan. Kita kembali pada ayat mas tadi, Pengkhotbah 4 ayat 17b, dikatakan menghampiri itu mendengar Tuhan berbicara, saudara. Mendengar ini berarti belajar untuk memperhatikan dan melakukan apa yang jadi keinginan atau kehendak Tuhan. 1 Samuel 15 ayat 22b, sesungguhnya mendengarkan itu lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan itu lebih baik daripada lemak domba jantan. Berarti mendengar dan memperhatikan ini tidak dapat dipisahkan. Jadi kata-kata yang tidak terpisah, tidak boleh terpisah. Jadi tidak cukup kita hanya mendengar, tetapi harus memperhatikan, berusaha untuk mengerti dan melakukan yang jadi kehendaknya Tuhan. Yakobus 1 ayat 22 katakan, hendaklah jadi pelaku firman, bukan mendengar. Memang tidak mudah, tetapi ini yang Tuhan harus perintahkan dalam setiap hidup kita. Seperti contoh Tuhan Yesus di dalam Yohanes 4 ayat 34, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Tuhan Yesus sendiri ketika masih hidup dalam dunia, Dia selalu menuruti setiap kehendaknya Bapa. Bagaimana kita harus menuruti kehendak Tuhan tiap-tiap hari. Oleh sebab itu, untuk mempermudah kita mendengar suara Tuhan berbicara itu, miliki hati yang lembut, saudara. Meskipun itu ketika kita mendengar perkataan Tuhan, Tuhan berbicara itu sakit buat hati kita, menghabisi manusiawi kita. Tapi roh kita semakin meningkat di hadapan Tuhan. Tapi kita mau buang hati yang keras. Ini kebalikannya. Miliki hati yang lembut dan kita mau buang hati yang keras. Ibrani 3 ayat 7 sampai 8. Jika engkau mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Dengan kata lain, kita harus menurut, taat. Jangan pernah menunda ketika Tuhan berbicara, saudara. Tetapi harus segera kita lakukan dengan sepenuh hati. Contoh baik, saudara, di dalam
Lukas 10 ayat 38 sampai 42 tentang Maria dan Marta. Saudara tahu kalau Marta sibuk untuk hal yang jasmani, tetapi Maria terus mendengar suara Tuhan, terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Tapi kalau saudara lihat di dalam versi KJV saudara, itu ada tulisan also juga, berarti dua-duanya itu sama mendengarkan, tetapi bedanya apa saudara? Yang satu itu tidak sepenuh hati, tetapi yang satunya sepenuh hati. Itu bedanya. Sama-sama mendengar suara Tuhan, sama-sama mendekatkan diri kepada Tuhan. Tapi yang satu itu mengabaikan, tidak sepenuhnya mendengarkan suara Tuhan. Itulah Marta. Kita mau hidup seperti Maria, terus mendengarkan suara Tuhan, terus mencari kehendak Tuhan. Jadi pada malam hari ini, biarlah kita terus seperti Maria, menghampiri Allah tidak dibatasi oleh tempat, kapanpun kita bisa menghampiri. Di rumah, mungkin saudara di pekerjaan, di sekolah, bisa. Mungkin bisa dengan menyanyi, pujian, bisa saudara. Tapi yang penting persiapkan hati dan pikiran kita, supaya apa saudara? Berkat rohani itu menjadi bagian dalam hidup kita. Sebagai ayat yang terakhir saudara, Matius 7 ayat 21. Inilah orang-orang yang terus mencari tahu kehendak Tuhan serta melakukan kehendaknya. Dia akan memiliki bagian yang terbesar, yaitu surga yang mulia. Jadi jangan pernah abaikan kehendak Tuhan, jangan pernah abaikan suara Tuhan. Kita mau belajar terus taat pada suara Tuhan. Di ayat yang terakhir Matius 7 ayat 21, bukan orang berseru-seru kepada Tuhan yang masuk dalam kerajaan surga, tetapi hanya orang yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Puji nama Tuhan. Saya akhiri khotbah pada malam hari ini, biarlah memberkati saya dan saudara untuk semakin hari semakin hidup kita menurut dan taat kepada Tuhan. Saya undang singer untuk maju ke depan. Kita mau pujikan mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Bawa hatiku, penyembahanku, semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Bawa hatiku, penyembahanku,
mengingatkan kami jikalau hari-hari ini kami menghampiri Tuhan dengan tujuan apa dalam hidup kami. Firman-Mu mulai mengingatkan kami kalau kami salah dalam mengiring Tuhan, kalau kami salah dalam tujuan kami menghampiri Tuhan. Firman-Mu datang kepada kami. Saat kami menghampiri Tuhan, kami mau tahu, kami mau kenal kehendak Tuhan. Kami mau mengerti rencana Tuhan dalam hidup kami. Dan sehingga kami bisa belajar melakukan kehendak Tuhan. Sehingga apa yang kami lakukan boleh sesuai dengan firman Tuhan. Batinnya kami terus dibarui dan disadarkan kepada sehari. Bukan hal-hal yang di bawah ini yang kami cari Tuhan. Saat kami datang kepada Tuhan, saat kami hampiri Tuhan, bukan mencari perkara-perkara yang sementara, tapi mau mencari perkara-perkara yang kekal. Firman-Mu datang kepada kami malam ini. Cari perkara yang di atas, bukan perkara yang di bawah. Pikirkan terus di dalam hati kami. Itulah doa kami Tuhan kepada-Mu. Dan biarlah firman-Mu itu bekerja dalam hidup kami. Makin hari makin indah Tuhan, mengubah, membarui roh kami. Apalagi di hari-hari ini, kalau kami benar-benar punya tujuan yang benar di hadapan Tuhan, saat kami menghampiri Tuhan, kami tidak akan tergoyahkan saat satu. Roh kami, iman kami makin kuat di hadapan Tuhan. Kalau kami benar tujuan kami di hadapan Tuhan saat kami hampiri Tuhan, bahkan kami memperoleh kekuatan baru seperti pujian yang kami naikkan kehadiran malam. Itulah kekuatan hidup kami kalau kami menghampiri dan melakukan kehendak Tuhan. Untuk belajar terus akan kehendak Tuhan. Sebab itu tolong kami Tuhan, tolong kami kau membantu dimanapun kami berada saat ini. Mungkin ada yang tidak mengikuti live streaming, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Juga keadaan kami saat ini Tuhan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Lawan mereka satu persatu. Kalau mereka dalam keadaan menguatkan Tuhan, kalau mereka dalam keadaan susah, hidupkan mereka. Kalau mereka dalam keadaan yang tidak nyaman, mulai goyah, tolong Tuhan topang mereka. Hari-hari ini biar kiranya kami terus mengalami kuasa Tuhan. Firman Tuhan datang kepada kami dengan satu Tuhan. Kami hampiri Tuhan dengan tujuan supaya kami dikuatkan, dibahagi terus roh kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih memberkati hamba-Mu yang sudah melayani Tuhan malam ini, yang ikut dalam live streaming malam. Juga berkati kami semua yang di rumah yang sedang mengikuti live streaming. Tuhan berkati roh kami. Tuhan tolong kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya terus Tuhan memberkati roh jiwa kita. Dibaharui setiap hari. Kami boleh makin hari makin kuat, makin hari makin setia, makin hari makin cinta, makin hari makin akrab dengan Tuhan hari-hari. Bukan sebaliknya Tuhan. Walaupun apa yang kami alami dalam pekerjaan kami, dalam rumah tangga kami, dalam hidup kami, dalam apa saja yang kami alami saat ini, dengan keadaan yang ada ini, biar itu membuat kami makin melekat kepada Tuhan. Setelah doa kami Tuhan dan permohonan kami malam ini, juga kami berikan Tuhan memberkati tangan-tangan yang sudah mengembalikan persatuan. Janji Tuhan yang amin. Kalau perkara yang kekal saja Tuhan berikan kepada kami, apalagi perkara yang bawah. Kami percaya Tuhan memberkati dan memelihara kami. Juga tangan-tangan yang juga memberikan persembahan, Tuhan berkati dengan limpah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berikan kami hati yang taat, hati yang lembut, untuk kami terus maju berdoa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Teguhkan dan meteraikan firman-Mu. Berapa yang sudah kami mengerti lewat pekerjaan roh malam ini, biar kami boleh bertambah hari, bertambah indah dari kami. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita angkat tangan kita. Tuhan